Orang kalau lagi cerita di tengahnya ada intermezzo, itu ceritanya lebih menarik loh. Tapi gue lupa yang ceritanya. Ya itu karena lu udah tua. Download aplikasi Noise di App Store dan Play Store. Download sekarang. Keren banget lu diambil pakai kamera sendiri lu. Sendiri banget. Kita masih sharing. Iya, padahal udah di roll makanya masih jadi bintang ngobrol. tamu. Lu tuh guest star. Gak ada yang profesional. Mereka tuh gak ada yang profesional, Dik. Udah mulai tapi masih ngobrol. Lu yang gak profesional. Kenapa? Gue kasih tahu Lu lu udah malah. mulai orang opening. Justru lu ngomong yang berdua yang gak profesional. Gue udah fokus Opening. sama kamera. Ini justru mau opening. Opening itu ditata dari depan ngomongnya halo Paranoid. Halo Paranoid, ini dia podcast bapak-bapak banget season kedua. Kelihatan tidak siapnya mereka. Ya udah kalau gitu kita ulang berarti nih ya. Gak usah ulang-ulangan. Tidak siap adalah kesalahan kalian. Iya. Gila. Saya kejam sekarang. Anak industri susah emang. Industri. Saya temannya Ebel Cobra. Ebel Cobra selalu pakai hashtag industri. Berarti lu suka pakai baju yang ketat-ketat dong sekarang. Enggak juga. Enggak juga itu gerah banget itu gerah banget. Gue nontonin Ebel Cobra kalau lagi jadi supporter, waduh gerah banget gue. Tapi hari ini Paranoid ya spesial banget karena kita kedatangan satu guest star. Guest starnya ini luar biasa banget. Seorang wanita. Biasanya kan kita ngundangin laki-laki Iya, kan. benar. Kita baru ngundang cewek satu doang. Masih? Signorita Esperanza. Oh, Iya, itu juga pertama. nyesel. Itu juga nyesel. Kenapa? Dia ngambil posisi kita banyak banget. Oh, nggak Tempat berhenti-berhenti duduknya, ya? nggak berhentinya. Oh tempat duduk. Tempat duduk ya kan dia lebar tuh badannya. Aduh gue gak Lebar. berani kalau body shaming. Emang itu body shaming, itu kenyataan. Itu kenyataan, nggak ada yang bilang dia kecil. Iya benar. Hari ini kita barengan sama Cindy Lau. Halo Paranoid. Seorang influencer, juga Enggak. penyiar radio nih. Gue satu radio sama Iya, dia. Dan betul. juga dia ini adalah orang yang suka ngeluh di Twitter ya. Oh Lumayan. Iya saya mah netizen aja. Iya. Mewakili ya, mewakili rakyat rakyat. ya, betul. Terakhir lu lagi ngeluh masalah apa sih? Masalah apa ya? Oh kalau misalnya malam-malam tuh ada orang, maksudnya kita kan kadang-kadang suka buka Instagram gitu ya, terus kayak ih kok kehidupan orang seru-seru banget, sementara kita di sini doang gitu ya. Udah tutup aja lah Instagramnya lah. Lebih ke iri ya. Iri daripada iri dan dengki kan, Iya. dan overthinking lebih baik tidur aja udah gitu. Benar. Ya Allah, nih orang hidupnya agak flat ya. Karena kadang tuh suka jadi negatif Kak kalau di Gen Z, cielah. Bapak-bapak nggak mengalami kayak gitu ya? Karena mungkin Cindy, maaf, kamu udah nikah, udah punya suami? belum, makanya saya bingung kenapa sih saya ada di podcast bapak-bapak. Berarti dia harus nikah nih, karena ketika nikah tuh kehidupan tuh kayaknya sedikit berbeda gitu loh. Masuk banget Gue tuh. gue lagi ada sedikit kesenangan sama istri gue. Gue lagi suka ngebohongin istri gue Ya, sekarang. Kok seneng sih? Itu kan perbuatan gak baik lu dalam nggak rumah baik. tangga. Nggak Tapi boleh. senangnya senang apa dulu membohongi istri? Kan membohongi itu tidak selalu negatif. Contoh. Membohongi itu selalu negatif sih. Namanya aja udah bohong. Emang ada membohongi yang positif? Kayaknya nggak ada deh. Lu bohongin apa? Mbak Dewi lu bohongin apa? Coba contoh terakhir. Nih gua kan akhir-akhir ini tuh gua baru download beberapa e-commerce gua. Jadi gua suka belanja, gua lagi suka belanja gitu ya. Terus pas gue cek di kartu ATM gue isinya kok sedikit ya. Sekarang gue tuker kartu ATM gue sama istri gue. Jadi gue punya kartu ATM tuh dua. Yang Ya. pertama itu adalah dipegang istri gue. yang satu lagi dipegang gue. Yang dipegang istri gue itu adalah penghasilan Kerjaan lo. kerjaan gue. Ya. Kerjaan gue yang kayak TV, off air, itu gue yang megang. Nah yang satu lagi ini adalah penghasilan gue juga nih, duitnya dari penghasilan gue tapi yang kayak endorsement gitu loh. Bukan pekerjaan utama. Iya, Tapi lu nabung gak orangnya? Gue tanya. Nabung. Gue sekarang nabung, dulu gue nggak nabung, sekarang gue nabung. Ada lagunya kan? Sin, nyanyiin. Bang Bing Bung, yuk kita Bernada nabung. dong, Nggak jangan bisa, kayak gue. nggak bisa. Ada nadanya dong. Maaf Sail, padahal gue cerita belum selesai loh. Oh belum mau ya? Oke. Astagfirullahaladzim, padahal sumpah gue belum selesai itu cerita. Orang kalau lagi cerita di tengahnya ada intermezzo, itu ceritanya lebih menarik loh. Tapi gue lupa yang ceritanya. Ya itu karena lu udah tua. Sama tau umuran kita. Sini maaf, umur kamu berapa? 28. Astagfirullah. Beneran 28 Beda ya? berapa tahun nih? Nggak usah disebut deh. Beda 2 tahun, gue 26. 20. Oh, iya. 20 tahun. Gak usah Masih muda ya? dikurang-kurangin lo. Masih muda ya. 28. Gue mau lanjut cerita nggak? Boleh.
Istri gue ya. Iya. Jadi gue lagi tuker ke Tukeran ATM nih. ATM. Iya, tapi kan dua-duanya ATM gue. Tapi Iya. yang satu itu dia untuk kayak dia belanja apa-apa tuh dari ATM gue gitu. Sekarang gue tuker karena isinya yang punya gue udah dikit. Kan gue jarang syuting ya. Iya. Nah, jadi isinya dikit. Yang itu isinya banyak banget sekarang gue belanjain. Wih. Lu belanjain apa sih? Gue belanjain banyak lah pokoknya gue kan. Hobi lu? Iya, hobi gue. Kan dia nggak tahu. Tapi kan duit gue juga kan. Iya Jadi sih. itu nggak dosa. Sah-sah aja Sah-sah gitu. aja. Dia belum tahu dan dia kan Mengelabui. iya, kenapa gue berani cerita di podcast ini karena dia nggak dengerin podcast gue. Dia dengerin yang sebelah podcastnya. Kan gue suka DM sama bini lu. Tinggal gue bilang, dengerin ya yang episode ini sama Cindy Lau. Parah. Parah ya, gila ya. Jangan diedit ya, Dik. Jangan diedit ya. Kerja diedit parah ya dia demin bini orang ya. Parah banget ya. Tapi lu berarti tipikal nabung. Jangan nunjuk dong, kasar nih. Oke. Kasar loh dia nunjuk-nunjuk kayak gitu loh. Iya, oke, gini. Begini. Nabung orangnya. Nabung gua. Cindy. Sekarang gua nabung. Nabung nggak orangnya? Nabung. Yakin? Yakin. Dari kapan lu mulai menabung dan dari kapan lu memutuskan lu suka untuk menabung? Apakah karena lagu Bang Bing Bung Yuk kita nabung atau karena apa? Jauh banget ya. Karena disuruh orang tua sih, sama karena ia udah mulai punya pendapatan gitu kan, pasti kita nabung. Berarti dari kecil lo Enggak. dari orang tua menganjurkan untuk nabung? Dari Oh, orang lu tua. sorry maaf, orang tua lu sama lu tuan siapa? Ya orang tua dong. Oh, lu gimana orang sih tua nanyanya? melahirkan Ada saya. soalnya teman gua lebih tua dari orang tuanya. Itu Karena gimana Umurnya konsepnya? nggak tahu gue kayak gimana. Itu siapa bapak ibu gua? Tapi masih muda. Bener dia teman gue udah tua. Oh, itu ketemu gede kali. Nggak tahu itu nanti gue kapan-kapan gue undang di podcast. Gak gua. usah, Boleh, gak usah, boleh. gak usah, Nggak usah. Dia konsep hidupnya aja udah aneh. Ngapain Nggak kita percaya undang? lo. Namanya ini lo apa namanya menghina tuh apa namanya? Ya menghina. roasting. Roasting lo. Roasting. Roasting lo. Apa? Tapi lu pernah ngalamin nabung-nabung dari yang celengan-celengan kayak Ayam. Enggak lagi. Kayaknya dulu tidak terlalu banyak ya uang jajannya ya. Jadinya nggak bisa sampai digituin, Kak. Jadi beneran mulai nabung tuh baru kayak pas kuliah udah punya side job, terus kayak pas awal-awal kerja gitu, baru punya rekening langsung di ATM. Celengan babi menurut lu haram nggak? Kalau dimegang tuh najis namanya. Iya. Dimakan haram. Iya, najis nggak berarti? Si babi. Iya. Sebentar, celengan lu tuh dari babi lu air kerasin apa gimana sih? Kan celengan babi itu kan dari ini ya, dari apa namanya, dari Tembikar, dari tembikar. keramik. Mm-mm. Maaf Bu, bukan tembikar, Oh, bukan itu ya, salah ya. keramik. Keramik. Dari keramik itu yang dipecahin, nggak ada dari celengan babi dari asli Babinya babi itu langsung nggak nggak ada. Ah, nggak gaul lu. Lu pernah diludahin babi gak? Coba lu Di ludahin. sini gua ludahin. Kan kalau nggak apa-apa kalau menghina diri sendiri kan nggak apa-apa. Iya, Nggak apa-apa. boleh. Tapi lu kenapa kepikiran pertama kali buat nabung? Gua itu nabung. Cindy dulu deh. Astagfirullahaladzim. Dipotong lah gitu. Bisa gitu. Itu kan tadi karena apa namanya baru lebih surplus uang jajan gitu. Oh, kelebihan uang jajan ya. kelebihan nih baru bisa, atau enggak kayak dapat job-job apa gitu kan, dulu awal-awal kuliah kan pasti sambil cari uang jajan. Nah, itu ditabung. Dari umur berapa berarti lu nabung tuh? Pertama Udah kali. lama. Maksudnya SMA udah nabung belum? SMA nabung, tapi belum banyak kan. Jadi baru berasa nabungnya itu ya pas kuliah sih sebenarnya. Kalau gue juga sama Paranois. Gue tuh mulai nabung itu pada saat kuliah pertama kali udah mulai dapet job MC dan Iya, segala macam. gitu-gitu. Gue langsung bikin tabungan haji, gue langsung bikin Serius? tabungan jalan-jalan, gue langsung bikin tabungan. Ini serius apa? Beneran gue sumpah Dari kuliah lu udah dari kuliah. Gue langsung bikin pos-posnya. Visioner sekali. Hidup gue itu udah gue pikirin untuk kedepannya bakalan seperti apa. lu cocok nih jadi istri-istri yang soleha gitu. Kok istri sih gue? Ngatur keuangan tuh bagus. Kalau umpamanya ada sahil cewek maksud gua. Oh iya, iya, iya. Bagus dia ya ngatur keuangan Ah. karena kalau bapak-bapak Hmm? kan masih mudanya tuh biasanya anak-anak muda tuh sering main doang, ngabis-ngabisin duit doang kan. Ah, gua Ini nggak kayak bisa gua, tuh. kayak gua nih. Ah. Gua tuh baru nabung ketika udah nikah. Oh. Sebelumnya nggak pernah. Nggak pernah gua. Jadi menikah tuh ada tabungan gak, Kak? Tapi ada dong pasti. Ya enggak, Modal kalau nikah. pas menikah gua bukan tabungan kan, kalau tabungan tuh kayak ada niat gitu kan. Gue niat mau nabung nih, mau beli apa. Ada Oh, iya. tujuannya. Kalau Iya, menurut iya. gua tuh nabung tuh ada tujuannya. Benar. Jadi sebelum gua nikah, gua nggak ada tujuan apa-apa tuh. Jadi ada duit masuk, ya udah duit masuk. Nanti mau jajan, main, beli apa gitu. Kalau sekarang setelah nikah, kayaknya gua udah mulai ada tujuan Wih. gitu. Lu nabungnya untuk apa aja pas nikah? Setelah nikah, Ah, ya pertama kayak gua mau beli rumah. ya. Terus mau ganti mobil. Ah. Terus mau beli mainan atau apa, ya udah mulai ada tujuannya, jadi makanya gue nabung. Baru lah gue nikah kan berapa tahun, berapa gue nikah sama istri gue, berapa ya tahun Emang gue berapa? penghulu lu?
Ah, lu nggak tahu Gua ya? apal emangnya. Padahal gue sempat diberita-beritain di koran loh. Wih, siap. Dik, berapa Dik? Coba Dik, di Google juga ada loh. Gue nikah tahun berapa? Gue nikah. Soalnya ini Kayaknya dia males ya. Gue kasih tau aja deh. 2012. Emang nggak ngitung anniversary? Itu soalnya pada males. Oh, Pada iya. males gue suruh. Enggak lu muka lu Karena pas gini. itu sesuatu yang harusnya bapak-bapak tuh tahu loh. Iya, tapi dia males kayak. Gue mau menunjukkan bahwa gue tuh makanya nikah pakai terkenal. cincin nikah bisa dilihat di cincin, tahun nikahnya kapan, iya. tanggalnya kapan. gue gatel waktu itu. Alasan lo. Gue butuh duit. Itu kan. Tapi lu beneran berdua nih sama-sama orang yang nabung diajarin sama orang tua apa kemauan sendiri? Gue kemauan sendiri gue. Di kehidupan gue sama orang tua gue nggak diajarkan menabung masih kecil. Oh gitu. Iya bener. Kalau gue ngeliat kan, lu diajarin nabung nggak masih kecil? Enggak, gue bilang. Karena pas masih kecil tuh, gue mau sesuatu, ya udah minta, nggak ada yang kalau sekarang kan tuh anak tuh diajarkan kalau umpamanya dia mau sesuatu tuh, coba dikasih apa? Reward lah buat reward. Iya. Gue dulu nggak gitu. Lu minta langsung dikasih sama orang tua Ya lu? enggak, kalau nggak ada duit ya nggak dikasih. Kalau ada duit dikasih gitu. Jadi nggak ada yang Melki cuci mobil papa. Nanti papa beliin mainan itu nggak ada gue kayak gitu. Gue nggak pernah Benar. nyuruh anak gue begitu. Emang nggak ada. Mobil nggak gue suruh cuci, motor. Motor kan suka berdarah-darah tuh lecet. Motor tuh banyak yang tajam-tajam. itu biar dia tahu kerasnya hidup tuh kayak gimana. Parah. Dia emang keras sama anaknya. Nggak mau cuci motor ditempeleng tuh anaknya. Kadang lidahnya ditarik-tarik gitu. Lidah sini nggak? Kaseto, halo. Gitu Iya, dong. jadi gua baru sadar untuk menabung itu Setelah menikah. Setelah menikah. Jadi sebelum-sebelumnya tuh gua nggak ada. Lu disuruh orang tua kan? Enggak juga, sama kayak gitu. Kok nggak ada yang disuruh orang tua sih? Sebenarnya enggak, tapi tuh pas udah mulai gede kan mulai kelihatan tuh kadang-kadang kita suka nenteng dari mall tuh bawa pulang baju gitu Iya. kan, atau bawa pulang apa. Itu kan pas udah punya duit nih Kak, gitu Ah. kan. Itu baru dikasih tahu, jangan boros-boros, jangan ini, jangan lebih ke jangan sih. Kalau gue paranoid, gue termasuk kecil. yang disuruh sama orang tua Disuruh. gue. Karena Jadi gue dibeliin celengan awalnya. Ya. Gue beliin celengan, lu nabung ya, lu begini ya, lu begini ya. Ada uang ini, lu tabung ya, buat ini, buat ini, buat ini. Jadi ketika gue minta sesuatu sama orang tua gue, lu punya uang berapa? Gue tambahin. emang lu kalau minta sesuatu pas zaman-zaman kecil gimana? Ranking. Oh, kalau karena ranking. Kalau ranking tuh pasti ntar dibeliin. Pokoknya tiap ambil rapot, kalau bagus ranking jalan ke mall. Kalau jelek pulang. Hadiahnya gitu ya. Pinter gue dulu waktu SD. Beneran sumpah. Ranking berapa? 1. Masa sih? Gue dari kelas 1 sampai 6 ranking 1 kecuali kelas 3 SD. Bayar itu. Ranking 2. Ya Bayar. Allah. Kayaknya emang SD-nya biasa aja kali ya. Makanya gue stand out gitu. Nggak, beneran pinter dulu. Jadi tiap ambil rapot boleh tuh jajan, beliin makan-makan di mall. Gue paling pinter pas gue SMP. Pernah juara 1. Gua SMP itu ranking 1, ranking 2, ranking 1, ranking 2 gitu Nah, mulu. bagus. Sampai UN gue, nilai UN gue itu di sekolah itu di kelas gua itu Berapa peringkat besar? pertama. Oh. Di seluruh sekolah. Enggak di seluruh sekolah, di sekolah kelas dia gue. doang. Oh, di Gue nggak pernah lagi. Di rumah lu ada piala nggak sih? Gue nggak ada lagi. Ada gue. Ada. Gue nggak ada piala, gue nggak pernah dapet ranking. Gue sama sekali gue 5 besar, jangan ke 5 besar, 10 besar gue nggak pernah, gue seumur hidup. Wih. Lu Tuh kayak lihat mata gue nih, kamera dia, mata gue udah berkaca-kaca tau. Gue nggak pernah dapet ranking. Terus gue nggak, di rumah gue tuh nggak ada piala, polos-polos aja rumah gue. nggak pernah ngerasain momentum nikmat dalam hidup gitu, kayak oh gue Punya berhasil piala meraih gitu. ini gitu. Nggak Gak pernah. ada gue nggak seantusias itu gue. Tapi Ya kan udah, masuk TV, Gue masuk TV. nggak pernah memenangkan satu perlombaan tau gue. Kasian gue. 17-an lomba 17-an nggak pernah. Gak pernah gue, padahal Sin. gue udah curang. Nggak usah ditemenin deh. Nggak bagus buat circle kita. Sombong. Kan. Ini kan kita circle juara Oh ya. iya, pernah punya piala ya. Biarin aja dia ngomong apa, kita berdua aja Nggak ngobrol. gitu. Nggak, soalnya lebih masuk obrolan kita. Lah itu kan prestasi masa lalu. Kamu siapa ya? Melki. Oh iya, yang nggak pernah juara itu ya? Nggak pernah. Emang di rumah lu ada piala? Ada. Maksudnya punya lu? Punya gue. Piala apa? Lomba pidato. Sama kalau ranking tuh kan, tapi bener Kak, waktu SD tuh 10 besar nilai apa ya, kalau SD tuh belum UN kan. Ya ranking lah. Jadi kayak juara umum gitu di kelas 6 tapi dapet. Tapi uang nabung lu itu lu pakai buat self reward nggak? Dulu nabung. Sekarang? Heeh. Ya iyalah. Lu pakai buat apa? Beli apa? Ya mainan gua lah. Gua kalau uang nabung gua Iya. itu emang gua pakai untuk self reward gua. Jadi apapun yang gua mau itu pasti gua pakai dari situ. Atau kebutuhan gue yang misalkan belum bisa terpenuhi dari orang tua gue, gua ambilnya dari situ. Kayak Nabung. contoh, gue pertama kali keluar negeri itu kan nggak pakai uang dari bokap nyokap kan? Ya.
Keluar dari sekolah negeri maksudnya? Bukan, bukan dong. Alhamdulillah gue gak dikeluarin. Kan gue Negeri. pintar. Iya, Gue iya, prestasi ada piala di rumah gak kayak lo. Bener. Sedap. Masih piala lagi. Sedap. Sedap. Nih, Bagus gak callbacknya? Bagus. Bagus ya. Terus. Gue sampai mana tadi cerita? Keluar Sampai negeri. lu jual piala-piala lu karena butuh duit. Sampai mana sih tadi? Lu mah jual cincin kawin dong. Bukan. Iya bener lagi tuh. Nanti gue ceritain ya di episode selanjutnya. Boleh. Gue jual cincin kawin gue kenapa? Keluar Gua- negeri, nabung sendiri. Awalnya itu tabungannya gue pakai buat beli Vespa. Oke. Terus Umur berapa nih kalau boleh tahu nih? Kuliah awal. Oh, oke, kuliah. Terus akhirnya karena gue mau keluar negeri, nyokap bokap gue nggak ada uangnya, ya udah teman-teman pada ngajakin keluar negeri, akhirnya ya gue coba untuk jual Vespa gue. Oke. Barulah akhirnya gue bisa keluar negeri pertama kali ke Singapura dan Malaysia yang gue sempat ditahan di imigrasi.